Ada loh beberapa tempat di dunia di mana gema masa lalu tuh bener-bener bisa kita rasakan. Dan Anfield adalah salah satunya. Ini bukan sekedar stadion biasa, ini tuh semacam monumen hidup yang penuh dengan kisah kemenangan, tragedi, dan semangat yang kayaknya nggak pernah padam. Yuk kita selami bareng-bareng kisahnya. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda. Kenapa sih tribun paling ikonik dalam sepak bola, The Kop, namanya bisa begitu? Jawabannya ternyata nggak ada di Inggris, tapi ribuan kilometer jauhnya, di sebuah medan pertempuran berdarah. Jadi, buat mecahin misteri nama The Kop ini, kita perlu mundur sedikit ke sebuah perang yang mungkin jarang kita dengar, tapi dampaknya kerasa banget sampai hari ini di kota Liverpool. Ceritanya gini, semua berawal di tahun 1906. Waktu itu, sebuah tribun baru yang curam banget dibangun di Anfield. Nah, seorang jurnalis olahraga bernama Ernest Edwards ngelihat kemiringannya dan langsung teringat sama sebuah bukit di Afrika Selatan, tempat pertempuran sengit baru aja terjadi beberapa tahun sebelumnya. Bukit itulah yang jadi inspirasi namanya. Terus, apa sih arti nama itu sendiri? Spion Kop itu secara harfiah artinya bukit pengintai dalam bahasa Afrikaans, bahasa yang dipakai di Afrika Selatan. Nama ini nunjuk langsung ke lokasi pertempurannya. Pertempuran di Bukit Spion Kop itu sendiri adalah sebuah tragedi besar. Ratusan tentara Inggris gugur, dan yang paling bikin nyesek buat kota ini, banyak dari mereka adalah anak-anak muda asli Liverpool. Jadi, dari awal banget, nama tribun paling terkenal di dunia ini bukan sekedar nama, melainkan sebuah tugu peringatan. Tapi, kisah unik Anfield gak berhenti di situ loh. Sebelum The Kop berdiri, dan bahkan sebelum Liverpool FC lahir, stadion ini jadi saksi sebuah drama perseteruan yang, ya bisa dibilang agak aneh. Percaya atau enggak, Anfield itu awalnya adalah kandang dari rival abadi Liverpool, yaitu Everton. Tapi setelah ribut-ribut soal duit sewa sama pemilik stadion, John Holding, Everton mutusin buat cabut. Tiba-tiba, si Holding ini punya stadion canggih, tapi nggak ada satupun tim yang main di sana. Kosong melompong. Terus apa yang dia lakukan? Dia memutuskan untuk mendirikan klub sepak bolanya sendiri, cuma biar stadionnya nggak kosong. Bayangin deh, pertandingan pertama Liverpool FC di Anfield itu yang nonton cuma 200 orang. Sebuah awal yang sederhana banget untuk klub yang nantinya jadi raksasa Eropa. Nah, dari awal yang sederhana itu, Anfield dan The Kop mulai bertransformasi. Mereka jadi lebih dari sekedar tribun biasa. Mereka jadi semacam kekuatan alam yang ditakuti di seluruh dunia sepak bola. Kuncinya ada di dua elemen arsitektur. Pertama, desainnya yang super curam dari arsitek Archibald Leitch. Terus, di tahun 1928, sebuah atap dipasang di atas tribun. Kombinasi ini, wah, secara akustik jadi sempurna banget buat memerangkap suara, mengubah nyanyian ribuan supporter jadi gelombang kebisingan yang bikin tim lawan ciut. Di puncaknya, tribun berdiri The Kop bisa dijejali sampai 30.000 supporter. 30.000! Bayangin lautan manusia sebanyak itu berdiri, desak-desakan, dan nyanyi bareng. Itu bukan lagi sekedar penonton, itu udah kayak dinding suara. Atmosfer yang luar biasa ini akhirnya melahirkan sebuah lagu kebangsaan. Lagu dari Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone, menjadi soundtrack dari era keemasan ini, dinyanyikan serampak oleh puluhan ribu suara sebelum setiap pertandingan dimulai. Tentu aja, kebisingan itu ada bahan bakarnya, kesuksesan di lapangan. Manajer legendaris seperti Bill Shankly dan Bob Paisley membangun dinasti yang memenangkan segalanya, jadi ya wajar kalau para pendukung di The Kop punya alasan untuk bernyanyi lebih keras setiap minggunya. Namun, era tribun berdiri yang penuh semangat dan sesak itu harus berakhir secara tiba-tiba dan tragis, mengubah wajah Anfield dan sepak bola Inggris untuk selamanya. Pada tanggal 15 April 1989, dalam semifinal Piala FA di Stadion Hillsborough, Sheffield, terjadi kepadatan penonton yang mematikan di tribun yang diperuntukkan bagi para pendukung Liverpool. Sebanyak 97 pria, wanita, dan anak-anak tidak pernah kembali ke rumah dari pertandingan sepak bola hari itu. Ini adalah tragedi terdalam dalam sejarah olahraga Inggris. Akibat langsung dari tragedi ini adalah keluarnya laporan Taylor. Penyelidikan resmi ini merekomendasikan perubahan besar-besaran dalam keamanan stadion dan yang paling utama adalah penghapusan tribun berdiri di seluruh negeri. Era itu resmi berakhir. Puncaknya terjadi pada tahun 1994, saat pertandingan terakhir dimainkan di depan The Kop yang asli.
Itu adalah hari yang sangat emosional, di mana para supporter mengucapkan selamat tinggal pada tribun yang telah menjadi jantung dan jiwa klub mereka selama hampir 1 abad. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Stadionnya berubah, tapi apakah semangatnya juga ikut berubah? Mari kita lihat Anfield di era modern. Transformasi fisiknya drastis banget. The Kop yang dulu bisa menampung 30.000 orang, sekarang menjadi tribun duduk berkapasitas sekitar 12.850. Tapi, seiring waktu, Anfield secara keseluruhan justru diperluas secara besar-besaran. Setelah perluasan Tribun Anfield Road, kapasitas total stadion kini mencapai 61.000, menjadikannya salah satu yang terbesar di Inggris. Klub ini terus tumbuh dan berambisi. Tapi inilah yang paling penting, meskipun kini semua orang duduk, The Kop tetap menjadi pusat kebisingan, warna, dan semangat. Lautan syal, spanduk, dan nyanyian yang tak kenal lelah itu masih memberikan energi yang sama, menjadikannya pemain ke-12 yang legendaris. Kisah Anfield ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Di era stadion modern yang aman dan nyaman ini, gimana caranya sebuah klub bisa memastikan bahwa jantung dan jiwa yang dibangun oleh generasi sebelumnya itu nggak hilang? Nah, itu adalah tantangan yang dihadapi setiap klub besar di dunia.